lewat itu ingat bahwasanya lu nanti ke situ tuh, ke situ. Iya kan? Makanya kita baca doa Assalamualaikum kum. Kalau kata anak pesantren kum itu berarti mukhotob. Mukhotob itu berarti ayak jelemakna. Iya kan? Berarti ada penghuni di situ. Ini kadang-kadang kagak lewat pinggir kuburan numpang-numpang anak bagong mau lewat. Mungkin yang dimaksud ibu gini kali ya, ada kisah nggak orang udah wafat kemudian dihidupkan lagi oleh Allah di dunia, mungkin gitu yang dimaksud. Gitu. Ya. Gitu. Iya. Lah banyak kalau kisah itu mah seperti yang sama-sama kita ketahui nih, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa itu apa yuk? Menghidupkan orang yang mati kan? Menyembuhkan penyakit, ya kan? Menghidupkan orang yang sudah mati. Ada tuh ceritanya. Iya. Emang mujizat itu Allah turunkan kepada Nabi sesuai dengan apa yang sedang terjadi di masa tersebut. Misal Nabi Musa, mujizatnya adalah bisa merubah tongkat jadi ular, membelah lautan. Karena di zaman Nabi Musa di sana sedang ada tentang magis, sulap, sihir dan lain-lain. Jadi ditunjukkan bahwa ini jauh lebih hebat itu karena kuasa Allah. Betul. Kalau di Nabi Isa itu kalau nggak salah lagi tentang ilmu kedokteran, penyembuhan-penyembuhan. Nyembuhin ini, nyembuhin itu. Nabi Isa bukan hanya menyembuhkan, bisa menghidupkan. Iya. Itu mujizatnya. Iya, mujizatnya. Nah, bahkan di kitab pernah saya baca itu pada saat itu ada 4 jenazah ceritanya tuh. Ada 4 jenazah baru mati. Kalau bahasa saya mah baru mati tadi pagi ya, baru wafat tadi pagi, terus sama Nabi Isa dihidupkan. Ada orang yang protes, biasa namanya kehidupan ada pro ada kontra. Orang yang tidak suka kepada Nabi Isa waktu itu dia bilang gini, wajar aja kalau dia bisa dihidupin orang matinya baru tadi. Tetep nggak puas. Kagak puas, coba. Kalau yang udah mati lama, akhirnya apa? Nabi Isa cari salah satu kuburan, dengerin. Iya. Ini ngaji serius nih ya. Iya. Di situ ada salah satu kuburan namanya Sam bin Nuh. Dia itu sudah wafat 4.000 tahun yang lalu. Waduh. Berarti sebelum Nabi Isa apa itu punya mukjizat, sebelum Nabi Isa diangkat jadi rasul, dia itu sudah wafat. Dengan izin Allah oleh Nabi Isa, Allah bangunkan, lah hidup. Iya lah hidup. Dia melototin gua mulu gitu dari tadi tuh. Ibu Ida, gitu. dari tadi gitu gini aja. Iya. Nah itu kisahnya diantaranya. Terus ada lagi yang sering juga ibu dengar di pengajian. Nabi Idris kan juga udah pernah wafat kan? Tapi dihidupkan kembali oleh Allah. Ada di dunia. Jadi kalau ibu pertanyaannya apakah ada? Ada. Seperti kisah yang tadi Umi sampaikan. Berarti itu sudah terjadi dari dulu juga. Iya. Ada hubungannya dengan mukjizat, ada juga yang Allah langsung bangunkan. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Karena Allah itu fa'alun lima yurid. Berbuat apa saja yang dia kehendaki. Tuh berarti apapun yang terjadi di sini tuh harus dikembalikan lagi ini kuasa Allah. Bener. Jangan jadi wah dia berarti orang hebat, dia orang sakti, justru dia jadi dukun segala macam. Bah dukun, coba lihat jodohku. Ada begitu kan ya? Iya, Cie mau dilihatin jodohnya, Cie. Aduh, Ya doain ya Bu ya ini. Begitu ya Ibu ya. Iya. Jawaban Umi Terima kasih, semoga Umi. bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ada lagi pertanyaannya ibu pintar-pintar ya. Iya, saya udah ngos-ngosan tahu. Oke. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di bunga-bunga hati. Lihat dulu. Pasti mau. Masih berbicara mengenai kematian. Kalau tadi kan tentang mati suri. Sebelum dibuka pertanyaan lagi Umi, ada materi lagi yang mau disampaikan? Begini Ji ya, kalau kita ingat terhadap mati, insya Allah kita ini jadi orang nggak terlalu liar. Kenapa? Karena memang tujuan agama itu agar supaya kita tidak berantakan kan? Agama itu kan bahasa Sangsakerta, artinya tidak, gama berantakan. Jadi orang kalau yang ngikutin aturan agama, insya Allah juga hidupnya kagak berantakan. Harusnya. Di antaranya selalu ingat terhadap
kematian. Yang ingat kepada Allah dengan cara ingat kematian. Iya. Kan ada lagunya. Yang mana? Ingat mati, ingat sakit. Salah. ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Nah tuh, kita suruh banyak ingat mati. Iya, jadi kematian sebagai pengingat. Pengingat, biar kita tidak berantakan Makanya gitu kadang-kadang loh. kita ziarah kubur juga. Betul. Melihat makam-makam nanti kita yang ada di situ. Nah, sekarang saya tanya, ibu tahu nggak kenapa sebabnya kok kuburan selalu taruh pinggir jalan? Ayo. Ya biar kagak susah itu nurunin mayatnya. Ya mungkin itu diantaranya. Diantaranya lagi biar yang orang pada lewat itu ingat. Bahwasanya lu nanti ke situ tuh. Ke situ. Ke situ. Iya kan? Makanya kita baca doa. Assalamualaikum. Kum. Kalau kata anak pesantren, kum itu berarti mukhotob. Mukhotob itu berarti ayak jelemakna. Iya kan? Berarti ada penghuni di situ. Ini kadang-kadang kagak lewat pinggir kuburan numpang-numpang anak bagong mau lewat. Lah anak bagong. Sambil nuntun anaknya bilang begitu, numpang-numpang anak bagong mau lewat, kata anaknya, "Mak, yang bagong siapa, Mak?" Berarti anaknya cucu bagong. Nah, itu Ya Allah, maksudnya ya. gitu loh. Ada doa, ada adabnya juga. Betul, iya. Makanya ketika ada yang meninggal dunia kan kita juga disarankan untuk melayat. Melayat, ikut takziah. betul, ikut Menghantar. mengkafani, mensolatkan. Iya. Karena kita sekarang mensolatkan, nanti suatu saat kita yang disolatkan. Bener banget. Terus ada yang mau tanya enggak, Ji? Boleh, Umi siap nih. Iya. Siapa yang mau bertanya selanjutnya? Silakan. Tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Uum. dari Majelis Taklim Al-Fatah, Pasar Baru, Bekasi Timur. Oke. Ya. Namanya Bu atau Uum. Dia mah begitu, Bu. Kalau yang nanya cakep aja ditanya lagi. Giliran yang nenek-nenek aja dicuekin sama dia mah. Emang Bekasinya di mana? Iya. Silakan. Gua pengen bini lo lihat. Silakan Bu. Begini Umi, Iya, mau kan ini begini, mau masalah begitu, kematian. terserah, Neng. Apa Betul. sih yang paling harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Ya. Itu Umi, Ya. makasih. Tuh, Udah. Apa yang harus dipersiapkan untuk kematian? Apa yang harus kita persiapkan untuk menjemput kematian berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Betul. Kalau orang berharap akan bertemu Allah, artinya kan udah mau wafat nih. Iya. Apa yang harus dipersiapkan? Pertama, Apa? falyamal amalan sholiha, amal soleh. Yang kedua, sebetulnya yang pertama ya, cuma saya iniin aja. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di dalam ibadah kita jangan sampai kecampuran musyrik, artinya iman. Artinya Neng Uum, yang harus kita persiapkan menurut pandangan syariat cuma dua. Pertama iman, yang kedua amal. Kalau menurut pandangan keluarga yang harus dipersiapkan ya kudunya duit, kain kafan yang mandiin dan lain sebagainya. Iya. Iya kan? Saya juga di rumah tuh mempersiapkan itu juga sih Umi. Maksudnya kain kafan, Iya. kapasnya, terus tutup kerandanya. Iya, terus tempatnya. tanah pemakaman keluarga juga. Itu agak deg-degan juga sih awalnya, tapi emang ternyata harus dipersiapkan gitu juga ya. Iya. Jangan gitu. sampai ketika itu langsung ribut juga ya. Iya. Ada yang ngomong juga katanya persiapan kematian ya udah warisan aja katanya gitu. Ya warisan termasuk utang juga. Iya, utang juga masuk warisan ya. Utang kan juga termasuk warisan kan. Kita jangan hanya menerima warisannya doang. Ya, utangnya pun juga harus kita terima. Bahkan orang yang wafat masih punya utang belum dibayar, kagak bakalan masuk surga. Oh iya? Lah iya. Walaupun amalnya banyak, Nah, tapi bener. utangnya belum dibayar. Betul. Oh, pantesan Nabi juga ketika mau memakamkan ada utang gitu ya. Iya, ada. Rasulullah nggak mau nyolatin. Kenapa? Karena utang itu urusannya dengan manusia. Harus dibayar dulu tuh. Dan begitu. secepat mungkin. Secepat mungkin ya. Jangan kan ada apa pepatah begini. Ikan sepat, ikan
Lele, salah. Bukan. Apa tuh? Ikan sepat, ikan gabus. Ikan gabusnya dari Kerawang. Lebih cepat, lebih bagus daripada si Neng diambil orang. Kan begitu. Kagak nyambung orang kematian, ini masalah jodoh. Maksudnya si Neng itu maksudnya hartanya. Oh, bisa. Lah yang namanya harta kan ibarat perempuan juga. Iya, betul. Iya. Banyak menggoda, banyak mengingini. Betul. Iya, betul. Oke, ada pertanyaan nih. Apa Ini tuh? pertanyaannya itu Lewat apa? lewat sosial media, lewat Twitter. Tweet. Umi, Apa? kenapa ya cerita mati suri itu rata-rata hanya tentang siksa neraka? Ya. Apakah benar Allah tidak akan menampakkan surga sampai nanti tiba masanya orang-orang soleh pilihan Allah menjadi penghuninya? Tapi benar yang tadi saya bilang, rata-rata ngomong itu tentang ditunjukin itu neraka semuanya. Ya biar kita takut. Iya, biar kita takut gitu aja. Kalau kita takut berarti kan kita lebih waspada. Ya kan? Nih mohon maaf Ji, mohon maaf. Orang yang dipilih untuk jaga gudang misalnya. Itu kira-kira yang mukanya serem apa yang mukanya ganteng? Serem lah. Nah, serem kan? Tujuannya apa? Maling biar takut. Tapi kalau yang dijadikan sebagai apa itu kalau orang nikah apa sih itu? Pagar bagus, Pagar bagus, pagar ayu. Kan yang dicarinya yang cakep-cakep kan? Tujuannya apa? Biar seneng. Jadi kenapa kok neraka yang ditunjukin? Biar kita punya rasa takut untuk melakukan dosa. Takut nanti ke neraka begitu tuh, gitu loh. Jadi emang akan kejadian beneran kalau melakukan kesalahan gitu. Betul. Waduh. Gitu. Daripada kasih ke surga mah semua orang juga pasti cuma tergiur doang tanpa ketakutan. Ya kan? Iyalah. Umi kenapa sih? Aduh, masih lama ini. Ya Udah apa? Udah tukang sayur tuh udah di situ Iya, dan jam gua segini kan. masalahnya udah janjian sama tukang saya emang Mang Kasum. Mang Kasum, tunggu sebentar ya. Sebentar lagi udah tutup nih. Itu masih Iya. sama Mang Kasum? Lah masih lah. Gua kan orangnya tipe orang yang setia, Iya. Maksudnya setia dalam berteman. Oh, iya. Nenek-nenek salah paham aja heran. Oke, Udah ya. Umi kita tutup silakan. Bundaku sayang, bundaku cinta. Alhamdulillah ilmu yang dapat kita terima. Ya. Bagi mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah. Ilmu kita ilmu yang manfaat. Apabila kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Yuk kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Aduh, alhamdulillah Umi, makasih ya. Sama-sama. Kita saling Anak mengingatkan datang. tentang kematian karena Betul. kematian itu pasti akan ada. Kita takut, kita sembunyi pasti ada. Kematian itu datang tidak menunggu tua dulu. Kematian datang tidak menunggu sakit dulu. Anak muda, anak seger, lagi lari, lagi olahraga pun mati ya mati. Lagi jalan mati ya mati. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan ketika kematian Amin, tiba. ya Allah. Kita bisa mempersembahkan pahala yang banyak untuk Allah SWT supaya kita masuk surga. Amin. Makasih ya Bu ya. Pemirsa RCTI juga terima kasih. Insya Allah kita akan selalu hadir setiap pagi di RCTI. Kami pamit. Di bunga-bunga hati. Lihat dulu. Pasti mau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.